sosialisasi kenaikan pangkat jabatan fungsional lektor kepala dan HGB. Dalam regulasi yang ada di PT KIS, istilah asisten ahli, kemudian ada lektor kepala dan guru besar, tidak ada istilah penata muda tingkat 1, kemudian pembina, itu tidak ada. Maka kemudian dalam hal ini kalau kita sebagai dosen swasta adalah yang kenal adalah asisten ahli 150, kemudian lektor 200, lektor kepala 600, dan guru besar 850. Oleh karena itu pada semester ini atau tahun ini Kopertai tidak menerima kenaikan pangkat dari lektor 200 ke 300. Karena memang tidak ada regulasi terkait 3D, 3C, ya, atau 4A dalam hal dosen swasta. Maka kemudian statnya kalau mau naik ke lektor kepala adalah 400, kemudian 400, 200 ke 400. Kemudian kalau mau guru besar, statnya adalah lektor kepala 400 sampai 850. Ya. Bagi dosen yang sudah memenuhi atau mendapat impasing penyesuaian yang lektor kepala 800, 700 tetap diajukan, tapi antisipasi kalau kemudian karena naik pangkat dari lektor ke lektor kepala itu adalah di off-kan semua, tidak ada nilai tambahan. Contohnya ya, sudah punya 450 atau 500, ya, itu nanti kembali off ke 400 kembali. Maka tentunya untuk mencapai dari 200 ke 400, yaitu butuh 200 kum, itu dipastikan betul-betul 2 kali lipat nilai yang diajukan ke lektor kepala. Termasuk GB itu, ya. Saya kemarin aman itu, saya naiknya itu adalah butuh 850, saya sudah punya 700 lektor kepala, itu saya punya kum 1.500. Nah, itu meyakinkan itu, ya. Tidak akan mungkin tertolak dengan persyaratan yang ada, sehingga kemudian saya mulus tanpa halangan apapun, ya. Nah, selama ini bapak-bapak itu kan sering mengajukan dupak itu nilai dari semua komponen itu tinggi-tinggi semua, divulkan semua. Padahal status posisi pengaju itu kan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ya, kalau Sinta 2 yang kemudian 25, kalau dia first author itu 15, maksimal itu nilai malaikat. Nilai asesor ya maksimal 10 itu. Itu pun masih mending, ya. Karena apa? Karena mungkin belum ada namanya linearitas keilmuan. Ini yang paling ditakuti kita ini, ya, adalah tentang apakah jurnalnya linier dengan apa namanya itu calon pengaju lektor kepala atau GB, termasuk isinya, termasuk isi jurnal itu juga menentukan. Maka kita tidak bisa serta-merta meskipun kita itu punya kum banyak, pada kenyataannya itu tidak bisa kemudian memenuhi syarat. Karena apa? Karena kalau apalagi kalau udah guru besar itu sangat ketat sekali. Itu ada 4 punggawa yang menggawangi itu, yaitu Profesor Dr. Muzaki sebagai rektor UIN Surabaya, kemudian Dr. Nurhaidi itu sebagai rektor UIN Yogyakarta, kemudian Profesor Mujib itu direktur Pasca Jakarta, dan Profesor Tekno dari UNES. 4 orang itu tim kecil yang luar biasa menentukan terkait dengan guru besar. Tidak mudah itu, karena harus semua komponen itu terpenuhi, termasuk kalau dalam guru besar itu minimal ada 3 persyaratan. Bisa menjadi promotor, pernah menjadi promotor, kemudian juga pernah melakukan penelitian yang senilai
100 juta, atau masa doktornya itu 3 tahun. Kalau yang masa doktor sekarang agaknya tidak diabaikan itu. Tapi yang pernah membimbing promotor itu masih penting dan juga penelitian. Itu termasuk syarat yang lain. Belum syarat khusus terkait dengan Scopus yang dia miliki, nama Scopusnya dan juga isi Scopusnya, apakah sesuai dengan ilmunya atau tidak. Sampai seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kemudian Scopus yang sebagai syarat itu apakah linier dengan ilmu S3-nya. Ya. Linier artinya tidak sama, kalau sama malah dianggap plagiasi itu. Ya. Ilmunya sama tapi komponen apa namanya itu isi artikelnya tidak sama. Kalau sama malah tidak boleh karena memang di dalam pengajuan guru besar itu harus ada juga apa namanya itu review atau ringkasan disertasi yang harus diupload. Kalau ada kemiripan dengan jurnal yang menjadi syarat, maka tidak akan mungkin apa namanya itu lolos dari jaringan tim kecil. Kalau saya sebagai kopertais, ya itu saya tetap bisa bantu itu. Ya, saya bantu semaksimal mungkin, ya untuk saya ajukan ke guru besar maupun LK. Tapi lagi-lagi nanti mentornya di Jakarta. Oleh karena itu tentunya ini kalau LK, ya LK itu dari 200 ke lektor kepala, karena ini adalah naik apa jabatan fungsional, maka nilai berapapun dari LK itu, apakah 360 atau 260 atau berapa, itu dengan punya prasangka baik harus dimulai dari angka 200. Ya, karena ini naik pangkat, naik apa namanya fungsional. Maka jangan harus memperhitungkan kira-kira kum saya itu cukup atau enggak. Ya, kalau kemudian dari lektor 200 ke lektor kepala 400. Minimal 2 kali lipat kalau butuh 200, maka jangan punya 400 apa namanya kum. Di samping itu juga kemudian dipastikan punya Sinta, ya kalau bisa yang Sinta 2 yang first author, biar itu memperyakin bahwa kita itu kumnya memenuhi. Ya. Kalau semua kum itu bonceng-bonceng begitu ya, lagi-lagi yang diboncengi itu hanya sekedar nama, kemudian nilai jurnal, nama jurnal, isi jurnal tidak sesuai dengan keahliannya, itu ada nilainya kecil sekali itu, ya. Bisa ada yang dikasih 2, 3, atau 4 itu, ya. Ini yang menjadi masalah di situ itu, ya. Kita sering apa namanya mengajukan kum itu hanya maksimal nilai malaikat dimasukkan semua, ya. Baik dia first author maupun penulis kedua, ketiga, empat tidak tidak ada perbedaan, tidak begitu, ya. Berarti ini penulis pertama itu 60%, ya. Nanti itu juga masih akan dikurangi tentang kesesuaian isi jurnal dan nama jurnal. Apakah sesuai dengan ilmunya ataukah tidak. Jadi tidak boleh serta-merta kita mau yang punya jurnal, diupload di manapun jurnal tidak boleh itu. Berarti itu jurnal itu ada punya pos-pos tertentu, ada wilayah-wilayah yang boleh kita mengupload di situ. Ya, kalau itu menjadi persyaratan dan nilainya akan penuh gitu. Ya, ini yang terkait apa namanya itu lektor kepala, maka dengan pastikan mengajukan Dubag juga dokumentasi ke Kopertais. Kalau hanya Dubag itu mesti tinggi-tinggi nilainya itu, ya. Itu nilai malaikat semua masih utuh, ya. Masih belum disentuh oleh asesor, ya. Maka ini juga pengalaman yang naik ke asisten ahli dan juga lektor 200 itu banyak yang tumbang. Karena apa? Karena dia tidak punya jurnal yang atau artikel first author. Semua itu bonceng. Lah bonceng kok mau naik pangkat, ya. Mau pergi kok tidak mau tidak punya modal, ya.
Itu yang perlu diperhatikan betul ya. Jangan sini-sini, jangan membuang-buang waktu, tapi pastikan bahwa jenengan mempunyai apa namanya data pendukung dan juga kumnya itu 2 kali lipat dari kebutuhan yang dibutuhkan. Ya, tak ulang lagi, kalau dari lektor ke lektor kepala itu kan butuh 200, ya. Saudara punya kum di atas 400, itu yang paling aman. Kalau ke guru besar, ya dari 400 ke 850, atau mungkin yang sudah dulu punya impasing 550 atau 700, tetap pastikan bahwa jenengan punya saving yang luar biasa besar, sehingga kemudian tidak banyak kendala. Ya. Saya termasuk pengajuan guru besar yang paling mulus. Yang lain banting tulang, jempalian, minta apa, mencari tambahan-tambahan, saya itu aman-aman saja. Dan saya kemarin tertinggi itu karena di atas 1000 saya itu, ya. 1018 itu luar biasa itu. Karena saya memasukkan itu 1500. Itu sudah tak terendahkan ya, Pak. Contohnya ya, kalau Scopus itu 25 penilaian pertama, saya tak ini 15, 17, 18. Sudah biasa itu, sudah tak turun sendiri. Sehingga kemudian yang saya masukkan itu udah apa namanya utuh, tidak banyak sentuhan dari para reviewer atau asesor. Nah, selama ini yang kita ketahui ya masih banyak yang tidak paham tentang itu, dimaksimalkan semua, ternyata waktu dinilai oleh asesor atau oleh reviewer itu tidak sampai separuh, baru sepertiga dari mana 100 dapatnya hanya 35 atau 40. Ini karena apa? Karena kita itu sok percaya pede, percaya diri, menilai setinggi-tingginya. Nah, ini kita tidak jujur ya. Kalau jujur semestinya, oh saya kok tidak pantas kalau ini mendapat nilai sekian. Apalagi kemudian ada bonceng ya. Nilai bonceng kok maksimal, ya tidak mungkin bonceng. Ya. Ini harus diperhatikan sehingga sekali kita melangkah itu kepastiannya diterima dan lutut itu banyak. Ya. Saya seperti ini berani ngomong seperti ini karena sudah mencontohkan. Ya. Saya sejak awal naik pangkat tidak pernah tertolak karena sebelum saya mampu, sebelum saya punya yang lebih belum berani naik pangkat. Tapi sekali naik pangkat tidak ada kendala apapun, ya, tidak ada revisi, tidak ada kekurangan, tidak ada apa malah berlebih. Ini yang harus dicontoh sehingga kemudian kita itu tidak mubadir waktu maupun keuangan. Dan juga Kopertais itu minta untuk di samping dupa yang diajukan dari masing-masing lembaga, juga harus didukung oleh dokumentasinya. Ini saya sering sekali melihat itu, ya tadi itu, kalau menilai itu tinggi-tinggi, ya ternyata kemudian ditolak habis-habisan di Jakarta itu.